Oke, ketemu lagi di Gerobak Cross. Sekarang kita akan belajar impuls dan momentum bersama Ko Steven. Oke, impuls dan momentum ya. Jadi ini adalah bab yang lebih memperhitungkan atau ngapalin rumus ya. Jadi kalau kalian rumusnya lumayan hafal, maka untuk mengerjakan soal-soal model impuls momentum ini ya lumayan lah ya. Jadi nanti impuls dan momentum ini seperti judulnya, kita akan membahas dua hal besar, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang impuls, lambangnya adalah I, dan nanti yang bagian yang kedua kita akan membahas tentang momentum, lambangnya itu adalah P. Dimana nanti untuk momentum tak bagi dua jenis soal ya. Yang pertama yang basic aja. Yang kedua ini yang berhubungan dengan nanti lenting. Lenting itu nanti ada lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting sama sekali. Nanti akan kita bahas satu persatu di bagian yang lenting. Cuman di video pertama ini kita akan membahas tentang impuls saja ya. Jadi kita sementara fokus di impuls dulu. Nanti di video-video berikutnya kita akan membahas tentang momentum. Oke, kita bahas bagian pertama ya, yaitu adalah impuls. Nah, impuls ini sebenarnya definisi dasarnya dari impuls adalah hasil kali ya, diartikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu. Hasil kali gaya dengan selang waktu itu definisi formalnya dari impuls. Jadi dari kata-katanya itu, dari definisinya itu, maka kita bisa bikin sebuah rumusan, yaitu I sama dengan F dikalikan dengan delta T. Nah, ini adalah rumus dasarnya impuls, di mana I itu adalah impuls, satuannya adalah Newton second ya, satuannya impuls adalah Newton second. F seperti biasa itu adalah gaya, satuannya adalah Newton. Dan yang terakhir delta T itu adalah waktu, atau kadang orang selang waktu sama aja, satuannya adalah second ya. Itu adalah rumus dasarnya impuls. Nah, nanti selain impuls kita akan juga belajar momentum. Nah, kita singgung sebentar aja ya tentang momentum. Momentum itu diartikan sebagai hasil kali, lagi-lagi hasil kali ya, hasil kali massa dengan kecepatan. Itu definisinya dari momentum. Jadi dari definisi tersebut maka kita bisa bikin sebuah rumusan di mana nanti momentum itu lambangnya P kecil ya. P kecil sama dengan massa M dikalikan dengan V, kecepatan ya. Jadi nanti ini adalah P itu momentum, satuannya adalah kilogram meter per second, bisa juga Newton second, bisa juga itu sama. M sama dengan massa seperti biasa, satuannya adalah kilogram. V nya adalah kecepatan, satuannya seperti biasa adalah meter per second. Nah, kalau kalian perhatikan tadi impuls itu ya, satuannya adalah ini Newton second. Oke. Satuannya Newton second. Kemudian ternyata momentum satuannya itu juga Newton second. Nah, kalau satuannya sama, berarti kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar sih, ya memang nanti pasti sih, antara impuls dan momentum pasti ada hubungannya. Jadi bisa rumus impuls dan rumus momentum itu nanti bisa kita gabungkan jadi satu, seperti mirip dengan usaha dan energi. Karena satuannya sama-sama joule, maka mereka pasti ada hubungannya, usaha dan energi. Nah, kalau usaha koncoannya energi, maka impuls koncoannya sama momentum. Nah, di satu bagian ini lagi, terakhir nih ya, untuk video ini kita akan mencari hubungan antara impuls dan momentum.
hubungan rumus maksudnya ya, hubungan antara impuls dan momentum. Nah, oke, kita coba mau menurunkan rumus. Wah, cek ketoke pinter ya, padahal ya asline ya biasa-biasa aja. Ya, oke. Balik ke rumusnya dinamika partikel, bahwa kita tahu F gaya itu sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, F sama dengan M dikali A. Nah, A itu percepatan, boleh ditulis kayak gini, VT, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per delta T. Nah, di sisi kiri ini masih F. Nah, kalau delta T ini tak kalikan silang ke sana, maka akan menjadi seperti gini. Jadinya F dikalikan delta T sama dengan M dalam kurung VT min V0. Nah, FVT, F kali delta T itu sama dengan apa? Impuls, I. Nah, kalau kita kaliin pelangi ya, MVT, ini jadi MVT min MV0. Nah, kita lihat lagi ke atas. Bahwa tadi diomong M dikali V itu ternyata momentum. Ya, tak ulang sekali lagi bahwa M dikali V itu pada momentum P. Maka, kita balik ke bawah. Ini ya. M dikali V, berarti ini pada P. Ini juga M kali V, ini pada P. Tapi ini adalah P akhir, yang ini adalah P awal. Berarti dari rumusan ini kita bisa ngomong bahwa I, impuls, itu sama dengan P akhir dikurangin dengan P awal, atau bisa juga kita ngomong I sama dengan delta P. Widih, mantap jiwa. Nggak bisa ngomong gini nanti. Kesimpulan akhirnya, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ya, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, oke, sebelum ditutup videonya Gerobak Cross, ulang sekali lagi, review dikit ya. Kita naik ke atas bahwa impuls itu rumusnya adalah I sama dengan F kali delta T. Momentum ini akan kita baca lebih lanjut di video berikutnya, tapi ini hanya untuk tahu aja. Rumusnya P sama dengan M kali V, massa dikali kecepatan. Nah, ini yang penting, yang terakhir nih, bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum. Jadi nanti kalian di soal-soal akan sering kali menggunakan rumus ini yang tak kasih kotak hijau ini. Nah, kalian akan sering-sering menggunakan rumus ini ya. F kali delta T sama dengan M kali VT min V0. Oh ya, satu hal lagi, ini juga penting. V itu V kecepatan ya, itu adalah besaran vektor. Nah, karena dia itu besaran vektor, maka dia bisa plus bisa minus ya. Karena V itu besaran vektor, berarti bisa plus bisa minus. Ketentuannya gini, kalau dia mengarah ke kanan, kita kasih tanda plus ya. Ini hanya untuk remind lagi, kalian sudah belajar vektor di bab-bab sebelumnya, tapi ini di remind lagi. Kalau kecepatannya arah ke kiri, nanti kalian kasih tanda minus. Jangan sampai lupa ya ini ya. Kanan plus, kiri min. Ini penting di dalam nanti pengerjaan hitung-hitungannya. Kalau misalnya kanan tak kasih min, kiri plus boleh, tapi yang nggak umum. Yang paling umum kanan plus, kirinya minus ya. Jadi ini video pertama tentang perumusan impuls. Di video berikutnya tak kasih contoh-contoh soal impuls. Oke, sampai jumpa. Salam Gerobak Cross.